7 poin penting buka-bukaan Kapolri soal kasus Sambo di DPR. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan beberapa poin terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo. Dari paparan Sigit terungkap beberapa fakta penting. Pemaparan Sigit ini disampaikan dalam rapat dengan dengar pendapat RDP dengan Komisi 3 DPR RI di Komplek Parlemen Jakarta Pusat. Dirangkum detik.com, berikut ini poin-poin yang dipaparkan Sigit terkait pembunuhan Brigadir J. Sigit membongkar peran ex Karupamenal Divpropam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Sigit menjelaskan ada kejanggalan yang dilakukan oleh Hendra Kurniawan, salah satunya terkait penolakan permintaan keluarga yang ingin jasad Yosua dimakamkan secara kedinasan. Saat Yosua akan dimakamkan, personel Divpropam Polri menolak permintaan keluarga untuk dilaksanakan pemakaman secara kedinasan karena menurut personel Divpropam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan, kata Sigit saat rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI di gedung MPR DPR Jakarta. Tindakan intervensi ini, sambung Sigit, dilakukan oleh pejabat tinggi yakni Brigjen Hendra Kurniawan. Bahkan Sigit mengungkap Hendra meminta keluarga tak merekam video saat jenazah Brigadir Joshua tiba. Kemudian malam harinya datang personel dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karupamenal yang menjelaskan dan meminta pada saat itu untuk tidak direkam dengan alasan terkait dengan masalah aib. Sigit juga mengungkap soal intervensi Divpropam Polri dalam ini. Sigit menyebut perintah agar handisk CCTV diganti datang dari personel Propam yang kala itu dipimpin Irjen Verdi Sambo. Awalnya Divpropam Polri mengintervensi kasus ini. Para saksi bersama penyidik diarahkan untuk melakukan rekonstruksi. Selanjutnya personel Divpropam Polri menyisir TKP CCTV yang berada di pos security di Duren 3 diminta diganti oleh Divpropam Polri. Personel Biro Karupamenal Divpropam Polri di saat bersamaan kemudian menyisir TKP dan memerintahkan untuk mengganti harddisk CCTV yang berada di pos security Duren 3 tuturnya. Harddisk CCTV tersebut kemudian diamankan oleh Divpropam Polri. 3. Janji SP3 untuk Baradae. Sigit juga menyebut Barada Richard Eliezer mengubah kesaksiannya karena janji Irjen Verdi Sambo kandas. Janji itu ialah menghentikan kasus atau SP3 penembakan mati Brigadir Joshua Huta Barat oleh Eliezer atas perintah Sambo. Ternyata pada saat itu saudara Richard mendapatkan janji dari saudara FS akan membantu melakukan atau memberikan SP3 terhadap kasus yang terjadi, ujar Kapolri dalam rapat dengan pendapat RDP bersama Komisi 3 DPR. Setelahnya, kata Kapolri, Richard Eliezer meminta pengacara baru dan menolak bertemu dengan Verdi Sambo. Yang keempat, Jenderal Bintang 2 jemput Sambo. Sigit pun mengatakan Irjen Verdi Sambo dijemput oleh Kepala Divisi TIK Polri Irjen Slamet Uliandi untuk ditempatkan khusus. Berangkat dari keterangan saudara Richard, kami meminta salah satu anggota tim sus pada saat itu TIK untuk menjemput saudara FS, ujarnya. Sambo sempat belum mau mengakui perbuatannya. Sigit mengatakan saat itu Sambo belum mengakui dan masih bertahan dengan keterangan awal bahwa ada insiden tembak-menembak yang menyebabkan Brigadir J tewas. Akhirnya Sambo dipatsuskan di Makobrimob untuk diperiksa lanjutan. Di saat awal FS masih belum mengakui, masih bertahan dengan keterangan awal dan berdasarkan keterangan saudara Richard, akhirnya tim sus memutuskan untuk melakukan penempatan khusus di Makobrimob Polri, ujar Sigit. Richard kemudian menuliskan runutan peristiwa dari Magelang hingga TKP penembakan di rumah Sambo Duren 3 Jakarta Selatan. Sigit mengatakan Sambo baru mengakui perbuatannya setelah Baradae, Bribka RR dan Kuat Ma'ruf ditetapkan sebagai tersangka. Dari sini juga terungkap bahwa jumlah personel yang diperiksa terkait kematian Brigadir J juga bertambah. Sigit mengungkap sejauh ini
Pihaknya sudah memeriksa total 97 personel. 35 personel diantaranya diduga melanggar kode etik dan profesi.